Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Majlis Taklim Tafsir Al-Jalalain Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kita Tafsir Jalalain masih di awal surat Al-Baqarah, yaitu sampai ayat kacamatanya belum datang, nampak. Ini dia. Tulisannya lembut sangat. Sampai ayat wa idistasqa Musa liqaumihi. Al-Baqarah ayat 60. Sebelumnya kita fatah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya wasyuhada wassalihin, wassahabati wat tabi'in wa tabi'in wal jamil masyayikhina fid din, ususan Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, wa ususan ila Al-Imam Al-Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kita masih bercerita, ini Al-Quran masih bercerita tentang Bani Israel. Bagaimana kelakuannya Bani Israel. Dari awal itu Al-Quran, surah Al-Baqarah banyak sekali menceritakan tentang Bani Israel. Sekarang sampai kepada ayat wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Wa idistasqa ay wadhkur idistasqa Musa talaba syuqyah liqaumihi waqad atishu fittih. Ingatlah wahai Bani Israel, kata Allah, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta hujan. Istasqa yastasqi istisqaan, minta disiram air, minta minum. Jadi kalau ada sholat istisqa itu maksudnya sholat minta disiram hujan.
Minta minum juga bisa diartikan istisqa. Jadi ketika Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala liqaumih, untuk kaumnya. Ingat wahai Bani Israel, ketika Musa meminta hujan, meminta air untuk kaumnya. Waqat atisu fitih, waktu itu Bani Israel kalian semua itu kehausan di tih itu padang tih namanya. Di padang tih kemarin kita sudah ceritakan. Ketika mereka di situ haus sekali. Kemudian dia minta Nabi Musa untuk minta kepada Allah, minta hujan. Haus dia minta minum. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, faqul nadrib bi'asakal hajar. Maka kami katakan, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Itu wahyu dari Allah memberitakan. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu diantaranya yang paling apa nih, masyhur membelah lautan. Dan ini juga termasuk mukjizatnya Nabi Musa, ya. Terus ada lagi menjadi ular. Jadi ini ceritanya mukjizat Nabi Musa berhubungan dengan tongkat ini ketika di padang tih kaumnya kehausan minta air sama Nabi Musa. Minta air, haus. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu. Wa huwa alladzi farra bi sabihi khafifun murabba qara'sir rajul rukha'an aw kadzanun fadarabahu. Fanfajarat minhu 12 aina insaqqat wa salat. Jadi kata apa namanya nih, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul ada batu. Batu itu bahwa alladzi farra bi thawbihi. Itu batu yang pernah membawa bajunya Nabi Musa alaihi wasallam. Ditaruh di atas batu, batunya pergi. Nah, akhirnya Allah memberi wahyu, buat batu itu, pukul batu itu, pukul. Batunya besar tentu. Pukul batunya. Kemudian fanfajarat minhu 12 aina. Maka memancarlah dari batu-batu, kalau kita bilang batu granit itu, dipukul pakai tongkatnya Nabi Musa. Kalau pakai tongkat kita, entahlah, tongkatnya Nabi Musa, wahyu dari Allah. Maka terpancar dari batu tersebut 12 mata air. 12 mata air. Batu bisa keluar mata air 12 memancar. Bi'adadil asbat, sesuai dengan kelompok kabilah keturunan waktu itu Bani Israel, sesuai dengan kabilahnya. Jadi ada 12 kabilah, 12 keturunan dari cucu-cucu ini, ada 12 kelompok. Nah, jadi batu itu memancarkan 12 mata air untuk masing-masing kelompok ini, masing-masing kabilah ini. Asbat namanya. Qad alima kullu unasim ay shibtin minhum mashrabahum. Dan setiap kabilah ini, setiap kelompok ini tadi, ini saudara persaudaraannya ini antara sama sibit. Sibit itu bisa artinya juga cucu. Jadi maksudnya ini keturunan, ada 12 kelompok keturunannya itu. Jadi mereka tahu ini ada terpancar 12 mata air, berarti kita masing-masing ini kami punya, yang ini kalian punya, ini kalian sudah masing-masing kelompok ini sudah tahu bagiannya masing-masing. Bisa tuh kok 12 mata airnya tuh. Kemudian mau diasur bihim fala yasrakum fi ghairuhum. Maka setiap kabilah ini ada jatahnya masing-masing. Tidak diperbolehkan yang kelompok sana minum yang sini, nggak boleh. Kalian nih 12 kelompok ini sudah ada jatahnya masing-masing. Nggak boleh ngaruk, kata orang sini, nggak boleh. Itu jatah kau, jangan jatah orang kau sikat, tak boleh. Nah, jatah orang kasih kan, tak usah kambi. Korupsi namanya, tak boleh. Zaman Nabi Musa pun korupsi tak boleh, bukan zaman sekarang aja, tak boleh. Jadi kulu washrabu,
Kata Allah, kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Halun muakkadun li'amilihi man athiya bikasil musalsa afsada. Makanlah dan minumlah dari rezeki Allah, janganlah kau berbuat kerusakan di muka bumi ini, kata Allah. Dah, masing-masing udah ada jatahnya. Kalian kan haus tadi di padang Tih itu. Tih itu bingung. Arti di antaranya satu keterangan kan Tih itu bingung karena orang Bani Israel di padang Tih itu memang dalam keadaan bingung dia. Ya. Nah, akhirnya kehausan, Nabi Musa alaihissalam diberi untuk memukul batu, keluarlah 12 mata air. Masing-masing udah dapat. Dah, minum dari rezeki Allah ini. Kau jangan berbuat kerusakan kau. Jangan berbuat kerusakan. Kemudian apa kata Bani Israel? Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Setelah dapat air semuanya, tadi kan haus. Kemudian Nabi Musa dan menunjukkan tongkat, ada sudah memancar air, semua sudah minum kenyang. Kemudian kata orang Bani Israel kepada Nabi Musa, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami enggak sabar kalau maksudnya kami enggak masa kami cuma dikasih makanan cuma satu air putih saja. Mana tahan, kata Bani Israel ini. Ya Musa, masa cuma air putih saja, mana tahan kami. Lan nasbiru ala ta'amin, kami tidak sabar tentang makanannya cuma satu warna saja, cuma air aja, katanya. Fad'u lana rabbaka yukhrijana wa huwa al-man wassalwa. Ini malah di sini ditafsirkan mana wassalwa yang diturunkan dari langit, dari surga. Itu pun enggak sabar minta yang lain, udah dikasih. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Maka mintalah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Tuhanmu itu mengeluarkan bagi kami dari apa-apa yang mimma tumbitul ard, yang ditumbuhkan oleh bumi, min bakliha, dari sayurannya, ya, wa kisai wa fumiha, akhirnya gandum, ya, buah-buahan adas ya, wa basaliha, bawang, berbagai macam tanaman tumbuh-tumbuhan. Tolonglah minta kepada Tuhanmu agar dikasih kami, dikeluarkan dari bumi itu segala macam itu. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna akhasu billadhi huwa khair asrafun ay atakhudunahu badalau wal hamzatu lil inkar fa'abau ayyarji'u fada Allah faqala ihbitu anzilu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kemudian apa ini wakulna kemarin sudah diberi mana wasalwa sudah. Jadi ini kembalinya kepada mana wasalwa. Sudah dikasih mana wasalwa, hidangan dari surga, kemudian kehausan juga dikasih air. Kemudian dia bilang lagi, kami mana tahan kalau makan cuma gini saja, mintalah tumbuh-tumbuhan, ya, segala macam tumbuh-tumbuhan. Kemudian kata Nabi Musa, apakah engkau ingin mengganti dengan sesuatu yang lebih rendah? Ini mana wasalwa ini dari surga. Kalian kok minta justru yang di bawahnya ini, yang dari surga itu lebih bagus. Akhirnya fa'abau ayyarju'u, tapi mereka tetap saja ngotot. Kemudian fada Allahu faqala ta'ala, kemudian Nabi Musa tetap mengkabulkan permintaan kaumnya untuk berdoa kepada Allah. Faqala ta'ala ihbitu Misran itu artinya kota. Misran. Tapi kalau Misra atau Misru itu Mesir. Nah, lain. Kalau Misran al-amsar itu artinya dia namanya isim munsharif. Kalau Mesir itu ghairu munsharif. Misru, Misra. Enggak beda. Kalau ini Misran. Misran itu artinya kota. Kalau Mesir ghairu munsharif. Misra atau Misru. Jadi pergilah kalian kepada suatu kota, minal amsar, daripada kota-kota. Fa
Fa innalakum ma sa'altum, maka di sana kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Kalian kan tadi minta tumbuh-tumbuhan apa segala macam, kau pergilah ke sana. Ke sebuah kota sana, kau pergi ke sana, nanti di sana apa yang kalian minta akan kalian dapatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa duribat alaihimuz zillah wal maskanah." Kemudian dijadikanlah bagi mereka itu kehinaan, wal maskanah, yaitu kemiskinan. Faya lazimatun lahum wa in kanu aghniya'a luzumad dirham al-madrub lisikati wa ba'u bi ghadabi minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairil haqq. Jadi akhirnya memang degil ya, sudah kau pergilah ke sana, pergilah kau ke sana, di sana apa yang kau dapatkan. Akhirnya Allah memberikan dengan adanya kengototannya demikian, dia tidak ikut sama Allah, akhirnya di kota itu mereka mendapatkan kehinaan dan kemiskinan, ya. Memang yang dia dapatkan, tapi dia jadi hina, jadi miskin di situ. Dan mereka kembali raja'u bi ghadabi minallah, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, dimurkai. Banyak apa namanya ini, Bani Israel ini terlalu banyak menuntut, tapi tidak mau beriman. Minta ini dikasih, tapi tetap saja ingkar. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Sudah dikasih apa yang diminta, tapi tetap saja mereka tidak mau beriman. Akhirnya mereka diberi kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab mereka yakfuruna bi ayatillah, mereka kafir, mereka ingkar, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi-nabi. Ka Zakaria wa Yahya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh oleh umatnya sendiri. Nabi Zakaria itu nabinya Bani Israel. Nabi Yahya itu nabinya Bani Israel. Tapi kebiasaannya Bani Israel ini luar biasa hobinya. Kalau kita hobi apa, mancing, paling gitu hobi. Bani Israel apa hobinya? Membunuh nabi. Hobinya apa, nggak luar biasa. Jadi yang dibunuh tuh siapa? Nabi-nabi mereka. Nabi Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh oleh mereka. Dan yang akhirnya dikejar-kejar mau disalib siapa? Nabi Isa alaihissalam. Emang hobinya bunuh nabi Bani Israel itu. Orang-orang Yahudi dibunuh. Jadi justru yang anehnya itu begitu. Dulu yang mengejar-ngejar itu orang-orang Yahudi membunuh Nabi Isa alaihissalam, ya. Tetapi justru kita pula sekarang yang dibenci jadi sebenarnya. Yang mau bunuh nabimu itu siapa? Yahudi. Yang mau menyalib Nabi Isa alaihissalam itu orang-orang Yahudi, Bani Israel. Nabi Isa itu kan dari Bani Israel juga. Jadi mulai dari Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa ini sudah buronan. Jadi versinya lain-lain. Kalau versinya umat Islam, Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh oleh mereka, tetapi Allah angkat ke langit. Versinya mereka mati terbunuh di salib. Itu versi. Padahal kalau menurut Islam, menurut Al-Quran, itu adalah muridnya yang durhaka. Kemudian wajahnya diserupakan seperti Nabi Musa, sampai seperti Nabi Isa. Akhirnya orang-orang Yahudi menangkap itu, Yahuda namanya. Akhirnya disalib. Yang disalib bukan Nabi Isa alaihis salam, tetapi Nabi Isa rafa'ahu ila sama, Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit, dan nanti akan turun di akhir zaman membunuh, memecah salib, membunuh babi, dan membunuh Dajjal. Itu tugasnya Nabi Isa alaihi salam. Nanti ada beliau di langit sana. Jadi sebetulnya yang nguber-nguber bukan orang Islam. Yang nguber-nguber Nabi Isa ini bukan umat Islam, orang Yahudi. Itulah Nabi Zakaria sudah dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa hampir terbunuh, ya, hampir terbunuh. Karena itulah, jadi jelas-jelas di sini disebutkan kata Allah, kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyin. Mereka itu membunuh para nabi. Apa tak kurang ajar, bunuh nabi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
biasa bunuh-bunuh orang ya, nggak tanggung-tanggung yang dibunuh adalah Nabi. Bighairil haq, tanpa ada kebenaran. Membunuh maksudnya dengan ada kebenaran ini apa? Contoh, orang zina muhson itu dihad hukumnya dirajam sampai mati. Ini namanya membunuh bil haq. Bil haq karena memang dia berhak untuk dihukum bunuh. Nah, itu. Orang membunuh dikisos, dibunuh kisahnya. Ini namanya membunuh tapi dengan hak. Memang dia berhak untuk dibunuh orang nih. Tapi kalau membunuh tanpa hak, orang nggak salah kok dibunuh. Orang nggak salah kok dibunuh. Waman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka ganjarannya adalah neraka jahanam. Mau pakai tembak ke, mau pakai pedang ke, mau pakai kayu ke, mau pakai apa ke, pokok kalau itu bunuh jahanam, neraka jahanam. Muta'ammidan, sengaja membunuh. Orang ini tak perlu dibunuh pun mati. Untuk apa dibunuh? Kurang kerjaan. Membunuh orang itu adalah pekerjaan kurang kerjaan. Karena orang tak pakai dibunuh, dia pun juga pasti mati. Apa tak kurang kerjaan? Hawa nafsu saja. Membunuh orang itu hawa nafsu. Ya, membunuh orang itu hawa nafsu. Coba berpikir secara akal sehat saja. Tidak ada orang yang kekal di dunia ini, semuanya pasti mati. Untuk apa bunuh-bunuhan? Tak perlu. Untuk saling menzolimi, tidak perlu. Kecuali kalau kita melakukan syariat, ya, perintah syariat, umpamanya jihad fisabilillah itu kita berjalan atas syariat Allah. Bukan kita melakukan satu kezaliman, tindak kezaliman. Itu syariat ibadah yang seperti itu. Kita dizalimi, ya kita bela. Qulu wasrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Yang atas. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu semua mereka mendapat kehinaan di muka bumi ini karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa kanu ya'tadun, dan karena mereka melampaui batas di dalam bermaksiat kepada Allah. Apa tak melampaui batas orang Yahudi ini? Bunuh orang biasa aja dosanya tuh neraka jahanam. Terus kalau sampai nabinya sendiri dibunuh, ini apa gak melampaui batas sudah? Sangat-sangat melampaui batas. Nah itu. Ayat berikutnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu bil anbiya min qabl. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan para nabi-nabi terdahulu, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiina taifah minal yahud awin nasara. Ada namanya sabiin. Sabiin ini sebagian pendapat mengatakan ini ada bagian daripada Yahudi, ada yang sebagian pendapat mengatakan ini adalah bagian daripada Nasrani. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir fi zamani nabiyina. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Fi zamanina, di zamannya nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amila salihan, dan beramal saleh bi syariatihi, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ru'ya fi dhamiri amana wa amila labdun man wa fi ma ba'du maknaha wadhkuru iz akhadna mitsaqakum. Jadi orang-orang yang beriman, baik Yahudi ataupun Nasrani ataupun Sabiin, dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari
hari akhir, beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi iman sama Allah. Orang-orang Yahudi yang tidak berbelok ya di zamannya, ya dia orang yang taat, berarti orang yang taat. Orang Nasrani juga. Jadi yang tidak mengamalkan agama yang sudah dibelok-belokkan. Falum ajrum inda rabbih, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Walau khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Wadhkuru id akhadna mitsaqakum. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa id akhadna mitsaqakum. Ingat juga wahai Bani Israel, ketika kami, kata Allah, kami mengambil janji kalian, ahadakum bil amal bima fit Taurah. Ketika kami mengambil janji kalian yang mana kalian berjanji untuk mengamalkan apa-apa yang ada di Taurat, kitab Taurah. Wa rafa'na fawqakumut tur, wa qad rafa'na fawqakumut tur al-jabal. Iktala'nahu min asli alaikum lamma abaitum qabuluha wa qulna khudhu ma atainakum biquwwatin bijiddin wajtihadin. Dan sungguh kami telah angkat gunung Turisina itu di atas kalian. Kami angkat dari akarnya, kami angkat gunung Turisina itu. Lama abaitum qabuluha, ketika kalian enggan untuk menerimanya. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, ingatlah apa-apa yang ada di dalamnya dengan mengamalkannya agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Agar kalian termasuk orang-orang yang takut an-nara awil ma'asi, takut kepada neraka ataupun kepada maksiat. Summa tawallaitum ay aratum min ba'di dzalika falallahu fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Tetapi ternyata kalian berpaling, sudah digitukan pun tetap tak mau berpaling setelah itu. Falallahu fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin, seandainya tidak ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian dan belas kasih Allah kepada kalian. Bitaubah, dengan menerima taubat Allah pun, ketika kalian bertobat masih diterima lagi sama Allah taubat kalian. Lakuntum minal khasirin, maka sungguh kalian termasuk orang-orang yang merugi. Allah masih mau degilnya macam gitu, Allah masih terima taubatnya. Ya, masih terima taubatnya. Ini kisah ini juga bisa menjadikan kita ini apa istilahnya apa nih? Punya roja. Roja ini punya harapan kalau Allah itu memang maha pengampun. Kayak apa degilnya ini orang-orang Yahudi. Degil. Tapi ujung-ujung tobat diampuni sama Allah. Ujung-ujung tobat diampuni sama Allah. Masih degil lagi, diampuni lagi. Degil lagi, diampuni lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Ghafurur Rahim. Wa laqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sungguh kalian tahu orang-orang yang melampaui batas di antara kalian di hari Sabtu bisa disamak. Yaitu hari Sabtu orang Bani Israel itu dilarang pergi mencari ikan nelayan di hari Sabtu. Tidak boleh. Orang-orang Yahudi ini dilarang sama Allah. Hari Sabtu tak boleh melaut cari ikan. Tidak boleh wahai Bani Israel. Tidak boleh. Tetapi pada waktu itu waqad nahainahum anhu wa hum alul ailah faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Tetapi mereka itu tetap aja. Jadi hari Sabtu itu kan macam kita ini macam hari Jumat. Macam hari Jumat. Pokoknya Bani Israel pada waktu itu kalau hari Sabtu kan banyak pelaut. Tidak boleh pergi ke laut.
hari Sabtu, tidak boleh. Tapi ternyata pada hari Sabtu itu ikan banyak, ikan tuh. Memang pas time-nya nih disuruh ibadah, tapi cobaan datang. Ikan tuh kalau Sabtu banyak ikannya. Akhirnya dia, sayang gitu, tak begini banyak nih. Akhirnya adalah dia lebih mendahulukan pergi ke, padahal jelas-jelas dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umat Islam ini alhamdulillah hari Jumat cari ikan tak dilarang. Yahudi tak boleh. Sabtu kau jangan pergi. Ibadah tok. Hari Sabtu nih tak boleh. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika dia melanggar kayak gitu spontan sama Allah itu diazab, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin ay mubadina fakanu wa halaku ba'da salasati ayyam. Jadilah kalian semuanya monyet-monyet yang hina. Jadi waktu itu azab itu betul-betul jatuh pada waktu itu. Mereka yang turun ke laut, umatnya Nabi Musa tadi yang melanggar larangan Allah, itu semuanya waktu itu menjadi monyet. Semuanya menjadi monyet pada waktu itu. Terus monyet sekarang jangan-jangan keturunannya tak? Wah gawat nih, ada monyet keturunannya monyet zamannya Nabi Musa. Ya, jadi monyet sekarang bukan keturunannya, monyet umatnya Nabi Musa yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena umur mereka itu tidak lebih dari 3 hari. Mereka semuanya disumpah, bahasanya kok disumpah ya? Ya pokoknya diazab, dimasak, misalnya menjadi monyet itu, kemudian mereka setelah 3 hari mati semuanya mereka. Jadi tidak tersisa. Nggak ada yang punya keturunan. Jangan pula sampai ke balai monyetnya, keturunannya Nabi Musa, tak ada. Kalau umatnya Nabi Muhammad yang degil-degil, tak mau Jumatan jadi apa gitu. Oh, kayak apa kan? Itu rupanya azabnya umatnya Nabi Muhammad ini, termasuk rahmat ini diundurkan, diakhirkan. Coba seperti azab-azab terdahulu umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Ibrahim, langsung umatnya Nabi Soleh langsung. Kayak apa? Sekarang mau degil kayak apa, tetap aja duitnya banyak. Santai, mobilnya tambah cantik, tambah degil, tambah kaya. Kalau orang dulu, umatnya Nabi Lut, kau jangan macam-macam. Langsung disapu habis sama Allah Subhanahu wa taala satu kampung. Kalau sekarang ini tambah bangga dia. Bikin singkatan yang cantik-cantik, LGBT. Wah, itu kalau engkau zaman Nabi Lut kau udah selesai engkau tuh. Itu azab Allah langsung datang. Sekarang ini aja jadi umatnya Nabi Muhammad, itu diakhirkan azabnya nanti. Tapi jangan kau pikir kau selamat. Ya. Azab murka Allah tetap jalan. Karena Allah itu seperti, jangan berpikir Allah di zaman Nabi Lut itu berbeda dengan Allah sekarang. Allah itu tidak ada perubahan. Tetap. Konsekuennya semuanya tetap. Jangan dipikir beda. Allah zaman Nabi Lut dengan sekarang beda. Emang manusia bisa beda-beda? Gak bisa. Allah tetap. Murka dulu, murka sekarang. Sama. Cuma satu keistimewaan diberikan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad, tidak diazab spontan. Jadi masih ada tenggang untuk tobat, Lah kalau dulu udah langsung jadi monyet, mau gimana? Habis itu 3 hari mati. Nah, sudah. Jadi kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian semuanya monyet-monyet. Khasiin ay muba'adin, yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang hina, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fakanu wa halaku ba'da salasati ayyam, dan mereka semuanya musnah setelah 3 hari. Jadi monyet 3 hari langsung binasa semuanya. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikanlah siksa itu nakalan ay ibrah. Kami jadikan siksa itu sebagai ibrah supaya yang lain ini tengok tuh orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala langsung dimasak sama Allah, dirubah menjadi monyet dan semuanya mereka binasa. Itu supaya jadi
ibrah. Ibrah mani amin irtikabi mislama amilu, supaya orang-orang lain tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Tengok tuh, yang melakukan kayak gitu, gak mau ibadah, ninggalkan ibadah, akan langsung sama Allah dirubah menjadi monyet dan akan binasa. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha, untuk umat-umat di zaman-zaman yang setelahnya. Yang ada pada waktu itu juga zaman-zaman setelah. Zaman setelahnya sama. Ya kita ini. Zaman kita. Dan untuk orang yang pada umatnya Nabi Musa pada waktu itu, umatnya Nabi Musa, pada waktu itu yang lain yang selama-selama nengok. Oh, kayak gitu. Makanya ini diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, walaqad alimtumul ladzina tadaminku, padahal kalian tuh lo dah tahu. Itu dulu kawan-kawanmu itu tengok jadi monyet, tapi kalian ngapa masih degil? Gitu loh. Maksudnya gitu. Walaqad alimtumul ladzina tadamminkum fis sabti. Itu kata Allah mengingatkan kalian tuh padahal sudah tahu kawan-kawan kalian yang melampaui batas di hari Sabtu itu. Disuruh jangan cari ikan, jadikan kami, Allah suruh dia jadikan monyet-monyet. Kalian dah tahu sendiri, ngapalah kalian ini tidak bisa mengambil ibrah. Jadi hati ini ibaratnya, kalau bahasa ininya, hati itu sudah terkunci, sudah tertutup. Nggak bisa, nengok. Coba kira-kira kalau umpamanya di umatnya Nabi Muhammad ini, umpamanya tahu orang yang nggak Jumatan hari Sabtu semuanya jadi, umpamanya jadi kambing semua, kira-kira orang berani tak nggak Jumatan gitu, kira-kira. Tapi namanya hati dah tertutup. Umatnya Nabi Musa tengok jadi monyet, yang nggak Jumatan semuanya jadi monyet semuanya. Besok setiap hari Sabtu ada tambahan monyet. Waduh, kira-kira berani tak orang? Itu umatnya Nabi Muhammad, tidak ada azab yang seperti itu, diundur terus sama Allah, diakhirkan. Subhanallah. Jadi karena hari ininya Yahudi kan hari Sabtu, Nasrani hari Ahad, Islam hari Jumat, hari ibadahnya. Itu untuk sebagai ibrah untuk umat yang ada pada waktu itu dan umat-umat setelahnya. Kita diceritakan nih dalam Al-Quran nih. Dengar tak di dalam Al-Quran itu ada umatnya Nabi Musa jadi monyet. Itu. Cuma kadang-kadang kita orang ini kalau nggak iman ya susah. Dianggap angin lalu aja, tak mau tahu dia, tak mau tahu. Jadi kayak tidak percaya seolah dengan ayat-ayat Al-Quran. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Wa khussu bi dzikri li annahum al muntafi'una bi khilafi ghairihim. Ya. Jadi itu juga untuk nasihat orang-orang yang bertakwa. Nasihat, tengok kalau tak bertakwa macam gitu jadinya, dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkur idz qala Musa. Ayat berikutnya, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa. Ingat juga ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi. Pas pula nak hari raya kurban ayatnya ini. Ini pas besok hari raya kurban sebentar lagi. Ini kisah lagi unik lagi kisah nih. Bani Israel lagi nih, belum selesai nih. Disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi. Kisahnya karena pada waktu itu ada pembunuhan. Cuma di sini belum disebutkan mungkin. Dan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Jadi caranya supaya mengetahui apa, sarannya udah kalian potong sapi saja. Nanti ekornya sebatkan kepada yang meninggal itu. Nanti dia akan berbicara menunjukkan siapa yang membunuhnya. Gitu. Jadi orang pada waktu itu kisahnya itu nggak ada yang ngaku. Terus akhirnya Bani Israel disuruh membelih sapi. Tapi masih ruwet Bani Israel nih. Tapi insya Allah ini panjang kisahnya. Insya Allah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Ya.
Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat, semoga berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.